Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Akbar sebagai ketua kelompok dan kami akan mendemonstrasikan aplikasi yang sudah kami buat. Tujuan dari aplikasi ini dibuat untuk memudahkan HRD dan admin dalam menyeleksi dan menyimpan data para calon karyawan perusahaan. Selebihnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelumnya kita akan login ke forum admin menggunakan username admin dan password admin. Selanjutnya pada menu HRD, kita pilih menu HRD kemudian akan muncul form untuk input data masing-masing HRD. Sebagai contoh, kita akan mencoba input salah satu data HRD. Setelah data yang kita input benar, maka selanjutnya kita akan mengklik button simpan. Maka data tersebut akan secara otomatis tersimpan pada tabel di samping kolom from. Selanjutnya kita akan mencoba mengedit salah satu data tersebut. Sebagai contoh, kita klik salah satu data pada tabel tersebut. Lalu kita ubah data tersebut sesuai dengan data yang kita inginkan. Jika data yang sudah kita akan rubah sesuai, kita klik tombol edit dan data tersebut akan sesuai atau secara otomatis berubah pada tabel tersebut. Selanjutnya pada button hapus data HRD. Sebagai contoh, kita akan mencoba menghapus salah satu data pada tabel HRD. Sebelumnya kita akan mengklik salah satu data pada tabel tersebut. Jika data yang akan kita hapus sudah kita klik dan sudah muncul pada from, selanjutnya kita klik button hapus dan klik yes. Maka secara otomatis data pada tabel tersebut akan terhapus. Untuk selanjutnya kita masuk ke from data posisi. Untuk data posisi, admin mengisi data posisi dengan memasukkan ID posisi, nama posisi, kualifikasi. Setelah kita input, selanjutnya kita klik simpan. Maka data akan tersimpan pada tabel di samping. Selanjutnya, kita akan mencoba mengedit salah satu data tersebut. Setelah itu, kita klik tombol edit, maka data tersebut akan secara otomatis berubah pada tabel di samping. Selanjutnya, kita akan menghapus data posisi. Sebagai contoh, kita akan menghapus ID posisi. Setelah kita klik salah satu data, kemudian klik pada button hapus, maka data pada tabel akan otomatis terhapus. Untuk selanjutnya, data status akan didemokan oleh Sri. Oke, selanjutnya saya akan mendemokan di bagian data status. Di sini sebagai contoh, sebelumnya kita sudah menginput data pelamar. Langsung saja di sini kita input ID dari pelamar. Kemudian kita klik button cari. Maka secara otomatis data-data yang sebelumnya sudah diinput oleh sang pelamar akan muncul pada field yang sudah disediakan ini. Kemudian kemudian kita akan memilih bagian proses. Di bagian proses ini kita bisa memilih semua tahapan yang akan dilanjutkan oleh sang pelamar. Sebagai contoh di sini kita pilih tahap 2, statusnya kita pilih lulus. Untuk interviewnya kita bisa memilih siapa yang akan menginterview si pelamar tersebut. Sebagai contoh kita pilih di sini, kemudian kita save.
maka data akan secara otomatis tersimpan. Selanjutnya, kita coba untuk mengedit. Di sini kita pilih salah satu data, kemudian kita ganti, misalnya statusnya dalam proses, interviewnya kita ubah. Kemudian kita edit. Maka secara otomatis data tersebut juga akan teredit. Selanjutnya di sini coba kita untuk menghapus data yang sudah kita simpan. Kita pilih salah satu datanya, kemudian kita pilih button hapus. Maka data secara otomatis akan terhapus. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya demokan pada form status. Selanjutnya untuk bagian report akan dipresentasikan oleh Denny. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian report. Yang pertama adalah report pelamar. Report pelamar berisi data pelamar yang sudah terinput. Kemudian jika ingin mencetak hasil report tersebut, kita klik button cetak report. Maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Selanjutnya, untuk report data HRD, data posisi, dan status juga dapat dicetak dengan cara yang sama, yaitu mengklik cetak report. Untuk bagian report cukup segitu aja, nanti akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang role sebagai pelamar. Nah, di sini kita akan login sebagai pelamar yang ID-nya ini pelamar dan passwordnya pelamar 123. Oke, setelah login nanti akan muncul selamat datang di sistem rekrutmen inline PT Indo Pratama Tele Global. Nah, ini adalah tampilan halaman awalnya. Lalu setelah itu nanti pelamar akan masuk ke data pelamar. Oke, selanjutnya ini kita akan masuk ke data pelamar. Nah, di sini nanti setiap pelamar akan mengisi data yang telah disediakan oleh aplikasi ini. Jadi di sini tersedia tanggal melamar. Nah, kita di sini akan menginput tanggal sesuai tanggal, bulan, tahun formatnya. Jadi misalkan kita input tanggal 25 Mei tahun 2023. Selanjutnya nanti akan mengisi posisi yang dilamar. Nah, di sini yang tersedia ada 3 posisi. Nah, kita akan coba posisi helpdesk dulu ya. Oke, setelah itu nanti ID pelamar ini kita isi sesuai dengan yang tersedia. Ini kita isi PL05, lalu kita isi nama lengkapnya siapa. Misalkan di sini akan kita isi dengan nama Angga Gali Saputra. Oke. Nah, di sini bisa kita isi nama panggilan. Nah, nama panggilan ini bisa kita isi Angga gitu, atau Pak Jokowi juga nggak apa-apa. Setelah itu kita isi tempat tanggal lahir. Ya, tempat tanggal lahir ini di sini saya lahir di Jakarta tanggal 1 bulan Januari tahun 2004. Di sini kita pilih jenis kelaminnya laki-laki. Oke, setelah itu kita isi alamat. Alamatnya ini Jalan Maju Mundur, RT 04 RW 08. Nah, setelah itu kita akan mengisi nomor KTP. Nomor KTP kita input 021 14045. Nah, selanjutnya kita akan mengisi email. Email di sini kita isi bisa angga@gmail.com. Nah, selanjutnya kita di sini pilih agama. Jadi karena di sini saya sebagai orang Islam, jadi kita pilih Islam. Nah, di sini ada nomor telepon. Nomor telepon bisa kita isi sesuai nomor telepon kita, yaitu 021 9876 123. Oke,
Lalu kita isi pendidikan terakhir. Nah, di sini saya sudah S3, kebetulan S3 marketing, jadi kita pilih S3. Oke, status perkawinan. Di sini saya belum menikah, jadi kita isi belum menikah. Nah, selanjutnya kita simpan. Oke, dan ini kan udah masuk ke datanya di bawah nih, ada tampil ada nama saya sebagai Angga. Nah, jika kita mau mengedit, jika ada kesalahan data, kita bisa edit. Jadi di sini ada tombol edit, kita tinggal klik edit. Oke, nah ini kita bisa edit sesuai yang kita butuhkan gitu. Misalkan ada kesalahan di nama, kita bisa edit gitu. Misalkan tadinya Angga jadi nama Denny, kita bisa edit gitu sesuai dengan keinginan kita. Oke, jika misalkan kita ada data yang tidak perlu dan kita pengen hapus, ini juga bisa kita hapus. Jadi di sini ada tombol hapus, bisa kita hapus. Misalkan Agung kita hapus. Oke. Bisa kita hapus dan berhasil hapus gitu. Oke, mungkin data pelamar cukup dari saya. Selanjutnya ada data pendidikan yang akan dijelaskan oleh teman saya, si Agung. Kemudian kita masuk ke form riwayat pendidikan pelamar. Di sini ada ID pelamar dengan kode PL05. Kemudian klik cari, akan muncul nama ID pelamar tersebut. Sekolah Universitas Indonesia, tahun lulus 2019, nilai akhir 3,7. Sini juga ada jurusan Teknik Informatika. Kemudian setelah form terisi semua, klik tombol bottom simpan. Jika ingin mengedit data pelamar, kemudian tinggal klik ID pelamar, kemudian setelah itu klik bottom edit. Selanjutnya di riwayat pekerjaan, kita input ID yang sudah diinput sebelumnya. Terus kita klik button, maka secara otomatis akan terisi. Selanjutnya kita masukkan data yang harus diisi, seperti nama perusahaan. Dulu kita pernah bekerja di PT Indo Permana Putra. Jabatannya misalkan HRD. Lama bekerjanya contohnya 2 tahun 5 bulan. Alamat perusahaannya Jalan Lubang Buaya, RT 05. RW 010, Jakarta Timur. Gaji terakhir misalkan 20 juta. Jenis usahanya misalkan bekerja di bidang properti. Uraian tanggung jawabnya, kita sebagai HRD memantau kinerja karyawan. Nah, di sini kita mengisi alasan keluar karena ingin menambah pengalaman yang baru. Lalu kita klik simpan. Maka data secara otomatis akan tersimpan. Selanjutnya, jika kita ada kesalahan, maka kita akan edit. Lalu kita klik data edit yang akan kita ubah. Misalkan di sini ada yang data yang salah 5 bulan, 2 tahun 5 bulan itu salah, harusnya 2 tahun 4 bulan misalkan. Kita klik.
lalu kita pilih button edit, maka secara otomatis akan teredit dan tersimpan. Oke, cukup sekian penjelasan tentang riwayat pekerjaan. Baik, sekian tutorial yang sudah kita buat cara menggunakan aplikasi kita. Saya tutup dan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.